Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan sifat dari aksioma supremum. Jadi terkait pembahasan mengenai supremum, kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai teorema dari supremum itu sendiri. Yang pertama yaitu teorema 1.4.1. Jadi di sini dikatakan diberikan subset tak kosong atau S subset R yang terbatas ke atas dan terdapat sembarang A anggota R, maka didefinisikan bahwa himpunan A plus S itu sendiri itu sama dengan A plus S, di mana S itu adalah anggota dari S, karena tadi kan S itu adalah subset dari R, sementara A itu adalah anggota R. Maka ketika kita punya himpunan A plus S, ya, A plus S, maka A plus S itu sendiri dengan S itu anggota dari S, ya. Maka berlaku di sini bahwa supremum dari A plus S itu sama saja dengan A ditambah dengan supremum dari S, seperti itu. Nah, di sini diberikan bukti jika diberikan U, di mana U itu adalah supremum S, maka X lebih kecil sama dengan U, ya, untuk semua X anggota S, ya, dimana di sini U itu adalah supremum S. Terus ketika X itu lebih kecil sama dengan U, maka untuk semua X anggota S, sehingga berlaku A plus X itu lebih kecil sama dengan A plus U. Karena kan tadi X lebih kecil sama dengan U. Ketika kita punya A dan A itu ditambah dengan X, maka itu akan nilainya lebih kecil sama dengan A plus U. Oleh karena itu di sini A plus U itu sendiri merupakan batas atas dari himpunan A plus S, ya. Nah, maka dari ini akibatnya bahwa supremum dari A plus S itu sendiri akan lebih kecil sama dengan A plus U, ya, A plus U. Jadi ketika kita misalkan ada V, ya, sebuah nilai V itu adalah sembarang batas atas dari A plus S, ya. Karena kan tadi A plus U merupakan batas atas dari himpunan A plus S. Jadi di sini kalau kita punya V, ya, punya V itu adalah sembarang batas atas dari A plus S, maka A plus X itu akan lebih kecil sama dengan V, ya. Jadi A plus X itu akan lebih kecil sama dengan V untuk semua X anggota S. Karena kan tadi V-nya ini sendiri adalah batas atas dari A plus S atau supremum, ya. Maka akibatnya X itu, ya, X akan lebih kecil sama dengan V dikurang A untuk semua X anggota S, sehingga V dikurang A merupakan batas atas dari S. Oleh karena itu U itu sama dengan supremum dari S. Jadi kan U itu kan supremum dari S tadi di awal, maka U itu lebih kecil sama dengan V dikurang A. Karena V adalah sembarang batas atas A plus S atau himpunan dari A plus S ini sendiri, maka dengan mengganti V dengan U sama dengan supremum S, jadi V-nya, ya, V ini kita ganti dengan U sama dengan supremum dari S, sehingga nanti diperoleh A plus U lebih kecil dari supremum A plus S. Jadi tadi kan diketahui bahwa supremum
dari A plus S itu lebih kecil sama dengan A plus U. Akibatnya terbukti bahwa supremum dari A plus S itu sama dengan A plus U, sama dengan A plus supremum dari S, seperti itu. Nah, itu untuk buktinya. Untuk membuktikan bahwa atau untuk membuktikan teorema 14.1 bahwa supremum A plus S itu sama dengan A plus supremum S. Untuk teorema 1.4.2 di sini terkait infimum ya. Jadi diberikan subset tak kosong di mana S itu subset dari R yang terbatas dan sembarang bilangan real A lebih kecil dari 0, A lebih besar dari 0, didefinisikan bahwa A kali S ya, A kali S itu sama dengan A kali S ini kan S besar ya, S besar itu kan sebuah himpunan. Maka ketika di dalam himpunan S itu terdapat anggotanya atau anggota dari S itu sendiri adalah S kecil, maka di sini ketika A dikali S kecil ini dengan S kecil ini adalah anggota S, maka berlaku bahwa infimum dari A dikali S itu sama saja dengan A dikali infimum S, seperti itu. Nah, jadi di sini kita ambil U itu adalah infimum ya. U itu adalah infimum A kali S. Tadi kan kita mau menunjukkan ini, mau menunjukkan bahwa infimum A kali S itu sama dengan A dikali infimum S. Jadi kalau kita punya infimum AS, maka U itu adalah infimum AS ya. Dan V ini sendiri adalah infimum dari S ya. Akan dibuktikan bahwa U itu sama dengan A dikali V ya. Akan dibuktikan bahwa U itu jadi infimum AS itu sama dengan A dikali V atau A dikali infimum dari S. Karena di sini U itu adalah infimum dari A kali S, maka ya U itu lebih kecil sama dengan A kali S ya, lebih kecil A kali S. Untuk setiap S itu adalah anggota dari S. Karena V itu adalah infimum dari S, maka V lebih kecil sama dengan S. Kalau di sini tadi U itu infimum AS itu, maka berakibat U lebih kecil dari AS, maka ketika V itu infimum dari S, maka V itu lebih kecil sama dengan S. Untuk setiap S itu adalah anggota S. Akibatnya ya, akibat dari sini AV ya, A dikali V ya akan lebih kecil dari A dikali S. Jadi kalau misalnya kita punya sembarang bilangan A di mana kita tahu tadi V itu lebih kecil dari S, terus kita punya bilangan A dan A itu dikalikan dengan V, maka A kali V itu akan lebih kecil sama dengan A dikali S. Untuk setiap S-nya itu adalah anggota dari S. Berarti di sini menyatakan bahwa AS ya, AS itu sendiri adalah AV itu merupakan batas bawah dari AS. Jadi AV yang tadi itu A kali V itu lebih kecil dari AS, maka di sini dikatakan bahwa AV itu adalah batas bawah terbesar dari AS. Karena yang kita ketahui kalau kita U itu adalah infimum dari AS, itu kan sama saja U lebih kecil dari AS. Ketika kita punya AV lebih kecil dari AS, maka bisa dikatakan bahwa AV ini adalah infimum dari AS, seperti itu. Maka AV ya, A dikali V lebih kecil lebih kecil sama dengan U, karena U tadi itu adalah infimum dari AS ya. Karena U lebih kecil dari AS, untuk setiap S anggota
anggota S, maka diperoleh bahwa U per A lebih kecil dari S untuk setiap S anggota S. Ini karena diakibatkan oleh A lebih besar dari 0 ya. Kan tadi dikatakan bahwa A itu lebih besar dari 0. Karena V itu adalah infimum S, maka U per A itu lebih kecil dari V, yang berakibat bahwa U itu lebih kecil dari AV. Oke, jadi di lain pihak diketahui bahwa AV itu lebih kecil dari U ya, lebih kecil dari U, dan akibatnya U itu sama dengan AV. Jadi terbukti bahwa infimum dari AS itu sama dengan A dikali infimum S. Selanjutnya yaitu teorema 1.4.3. Jadi di sini dikatakan bahwa jika A dan B merupakan subset tak kosong dari R ya, dan A memenuhi, A itu lebih kecil sama dengan B untuk semua A anggota dari A dan B itu adalah anggota dari B, maka suprimum A itu lebih kecil sama dengan infimum dari B. Nah, di sini kita buktikan, kita ambil sembarang B anggota dari B ya, maka A lebih kecil sama dengan B untuk semua A anggota A. Jadi ini artinya bahwa B itu sendiri ya, ini B merupakan batas atas dari A. Nah, batas atas atau atau suprimum dari A. Ya, sehingga suprimum A itu ya lebih kecil sama dengan B ya. Yang selanjutnya ini kan akan berlaku untuk semua B anggota B ya, B dalam anggota B, maka supremum A itu merupakan batas bawah dari B. Jadi batas bawah dari himpunan B itu sendiri ya adalah supremum A, atau supremum A itu merupakan batas bawah dari B, sehingga bisa kita simpulkan bahwa suprimum A itu akan lebih kecil sama dengan infimum dari B, karena tadi suprimum A itu merupakan batas bawah dari B, sehingga suprimum A lebih kecil sama dengan infimum B. Oke, sekarang kita beralih ke sifat Archimedes ya. Di sini dikatakan berikut ini akan diberikan salah satu sifat yang menginginkan hubungan antara bilangan real dan bilangan asli. Jadi sifat Archimedes ini menyatakan bahwa apabila diberikan sembarangan bilangan real, di mana bilangan realnya itu adalah X, maka selalu dapat ditemukan satu bilangan asli N yang lebih besar dari X itu sendiri. Jadi ketika kita diberikan sembarangan bilangan real dan bilangan real itu adalah X, maka kita akan menemukan satu bilangan asli yang lebih besar dari X itu sendiri. Nah, di sini yang pertama sifat Archimedes ya, jika X anggota R, maka terdapat N anggota N sedemikian sehingga X itu lebih kecil dari N, atau N itu lebih besar dari X. Kita ambil sembarang, di sini kita buktikan, kita ambil sembarang X anggota R. Andaikan tidak ada N anggota N sedemikian sehingga X lebih kecil dari N, maka N lebih kecil sama dengan X ya. Jadi kalau kita tidak mengandaikan kita tidak menemukan N ya, tidak menemukan N sehingga X itu lebih kecil dari N, maka kita akan menemukan N lebih kecil sama dengan X
Ya, berarti kita kalau misalnya kita tidak menemukan bilangan asli yang lebih besar dari X, otomatis kita akan menemukan bilangan asli yang lebih kecil dari X atau sama dengan X, seperti itu. Di sini dengan kata lain bahwa X itu merupakan batas atas dari N itu sendiri, ya, merupakan batas atas dari bilangan asli. Jadi N subset N dengan N bukan himpunan kosong, dan N itu terbatas ke atas. Jadi kita di sini menggunakan aksioma supremum, ya, maka supremum N, ketika supremum N itu ada, maka kita tuliskan U itu adalah supremum dari N. Oke. Karena U dikurang 1 lebih kecil dari U, maka kita akan mendapatkan sebuah bilangan M anggota N dengan sifat U dikurang 1 lebih kecil sama dengan M, ya. Jadi kita katakan bahwa M itu adalah anggota bilangan N. Akibatnya U itu lebih kecil dari M plus 1. Dengan M plus 1 itu adalah anggota N itu sendiri. Jadi di sini timbul kontradiksi dengan U supremum N. Berarti U itu batas atas N, yaitu ada M plus 1 anggota dari N, sehingga U itu lebih kecil dari M plus 1. Jadi U itu bukan batas atas N, ya. Jadi U itu bukan batas N. Jadi kalau kita misalnya tadi mengandaikan bahwa tadi tidak ada bilangan tidak ada N yang lebih besar dari X, sehingga N itu lebih kecil sama dengan X, yang ini menyatakan bahwa ini adalah sifat dari supremum N, ya, supremum N, maka yang kita andaikan, ternyata pengandaian kita itu salah, karena ternyata U itu lebih kecil dari M plus 1, ya, sehingga yang benar adalah N anggota N sedemikian sehingga X itu lebih kecil dari N, karena kan tadi kita mengandaikan kebalikan dari ini. Kalau definisinya itu X lebih kecil dari N, tapi kita andaikan bahwa N itu lebih kecil sama dengan X, dan ternyata pengandaian kita salah, sehingga apa yang disebutkan di definisi itu benar terkait sifat Archimedes, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke akibat dari sifat Archimedes itu sendiri, ya, yaitu di sini kita sebut sebagai akibat 1.4.5, di mana jika S itu adalah sebuah himpunan, di mana himpunannya itu adalah 1/n, dengan N itu anggota bilangan asli, maka infimum S itu sendiri sama dengan 0, ya. Di sini kita buktikan karena S itu sendiri bukan himpunan kosong dan dia terbatas ke bawah oleh 0, maka S mempunyai infimum, ya. Mempunyai infimum, kita tulis bahwa W itu sendiri adalah infimum dari S. Jadi kita ambil sebuah bilangan di sini, katakan bahwa bilangan itu adalah W itu sendiri adalah infimum dari S, ya. Jadi kalau di sini W itu adalah infimum dari S, maka sementara infimum S itu sama dengan 0, maka jelas bahwa W itu akan lebih besar sama dengan 0, ya. Untuk sembarang epsilon yang lebih besar dari 0, jadi kalau kita menggunakan sifat Archimedes, terdapat N anggota N sedemikian sehingga 1/epsilon itu lebih kecil dari N, ya.
mengakibatkan bahwa 1/n ya, 1/n itu akan lebih kecil daripada epsilon. Oke. Nah, oleh karena itu kita peroleh bahwa 0 ya, 0 itu akan lebih kecil karena di sini W itu lebih besar sama dengan 0, maka 0 itu lebih kecil sama dengan W, dan W itu akan lebih kecil sama dengan 1/n dan kurang dari epsilon ya. Akan tetapi karena di sini kita epsilon itu kan adalah bilangan positif ya, itu adalah sembarang, maka berdasarkan dari teorema 1.1.10, jadi nanti kalian lihat lagi teorema 1.1.10 yang mengakibatkan bahwa W itu sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa infimum dari S itu sama dengan 0, seperti itu. Jadi nanti silahkan dilihat kembali untuk teorema 1.1.10 ya. Oke, kita lanjut ke akibat 1.4.6. Jadi di sini dikatakan bahwa jika T itu lebih besar dari 0, maka terdapat NT anggota N sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari 1/NT lebih kecil daripada T. Ya. Nah, di sini kita buktikan tadi kan infimum dari 1/n dengan n anggota n itu adalah sama dengan 0 di akibat dari sini ya. Nih, akibat dari 1.4.5 kan infimumnya 0 ya. Infimum dari himpunan tersebut adalah 0. Dan di sini dari akibat ini diketahui bahwa T-nya lebih besar dari 0 ya. T-nya lebih besar dari 0. Maka dengan kasus ini dapat kita katakan bahwa T itu sendiri bukan batas bawah himpunan 1/n ini. Kenapa? Karena T-nya lebih besar dari 0, sementara batas bawah himpunan 1/n ini adalah 0. Jadi tidak mungkin T itu merupakan batas bawah dari himpunan 1/n ini. Sehingga mengakibatkan ada sebuah bilangan di mana kita sebut sebagai NT. Dengan NT ini adalah anggota bilangan anggota dari bilangan asli. Sedemikian sehingga mengakibatkan bahwa 0 itu, ini batas bawah terkecilnya ya. Batas bawahnya lebih kecil daripada 1/NT lebih kecil daripada T. Jadi 1/NT itu adalah lebih kecil dari T karena T itu adalah lebih besar dari 0. Kalau kita lihat tadi kan yang epsilon lebih besar dari 0 ya kan. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa 0 itu tadi kan infimum dari 1/n, maka 0 lebih kecil dari 1/NT lebih kecil daripada T. Maka ini terbukti. Nah, kita lanjut ke akibat 1.4.7, di mana di sini dikatakan bahwa jika Y lebih besar daripada 0, maka terdapat NY anggota bilangan N sedemikian sehingga NY dikurang 1 lebih kecil dari Y lebih kecil dari NY. Nah, di sini dikatakan bahwa sifat Archimedes menjamin bahwa subset EY, di mana EY itu adalah himpunan M anggota N dan Y itu lebih kecil daripada M. Jadi Y itu lebih kecil dari M, di mana M itu adalah anggota bilangan asli ya. Dari N tidak di sini N-nya tidak kosong ya. Jadi kita bisa menggunakan sifat urutan di mana EY mempunyai elemen paling kecil yang dinotasikan dengan NY. Jadi NY ini adalah elemen terkecil dari EY ya. Oleh karena itu ketika NY dikurang 1 ya, maka
NY dikurang 1 ini bukan elemen dari EY. Karena apa? Karena kan tadi elemen terkecilnya kan NY. Jadi kalau NY itu dikurang 1, otomatis N-1 itu bukan elemen dari Y, karena NY-nya sendiri adalah elemen paling kecilnya, seperti itu. Sehingga akibatnya kita peroleh bahwa NY dikurang 1 itu akan lebih kecil dari Y ya, dan lebih kecil dari NY. Jadi Y ini lebih kecil dari NY, dan N-1 itu lebih kecil dari Y, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai eksistensi bilangan real dan densitas bilangan rasional di R ya. Salah satu penggunaan sifat supremum di sini adalah dapat digunakan untuk memberikan jaminan eksistensi bilangan-bilangan real. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa ada bilangan real positif X sedemikian sehingga X kuadrat itu sama dengan 2. Jadi kita punya bilangan real positif X sehingga ketika bilangan real positif itu dikuadratkan itu hasilnya adalah 2. Itu bunyi dari teorema 1.4.8. Nah, di sini kita buktikan kita membentuk himpunan S ya. S itu adalah anggota dari R, di mana S itu lebih besar dari 0 dan S kuadrat itu lebih kecil dari 2. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa S itu bukan himpunan kosong, sebab di sini 0 anggota S dan 1 juga anggota S ya. Karena kan tadi S kuadrat lebih kecil daripada 2 ya. Terbatas ke atas dengan salah satu batas atasnya adalah 2. Kenapa batas atasnya adalah 2? Di sini S kuadrat lebih kecil sama dengan 2. Jika kita ambil T lebih besar sama dengan 2, maka T kuadrat itu lebih besar sama dengan 4. Jadi di sini T sama dengan 2 itu bukan anggota dari S itu sendiri ya. Karena kan tadi S kuadrat itu lebih kecil sama dengan 2 dan S itu lebih besar sama dengan 0. Menggunakan kita menggunakan aksioma supremum di sini, di mana S itu adalah subset dari R dan S itu bukan himpunan kosong dan S itu terbatas ke atas. Maka S mempunyai supremum. Maka kita beri atau namakan X itu adalah supremum dari S, dengan X itu adalah anggota bilangan R. Jadi kita akan membuktikan bahwa X kuadrat itu sama dengan 2. Jadi kita andaikan X kuadrat itu tidak sama dengan 2, maka X kuadrat itu lebih kecil dari 2 atau X kuadrat itu lebih besar daripada 2. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama X kuadratnya lebih kecil dari 2, dan kemungkinan kedua X kuadrat itu lebih besar daripada 2. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu kemungkinan pertama. Jadi kemungkinan pertama di sini adalah untuk X kuadrat lebih kecil dari 2. Karena X kuadrat itu lebih kecil daripada 2, maka di sini bisa kita buat menjadi 2 dikurang X kuadrat lebih besar dari 0 ya. Karena di sini kita dapatkan 1 per N kuadrat itu lebih kecil sama dengan 1 per N ya. Jadi kalau 1 per N kuadrat itu lebih kecil dari 1 per N, maka X ditambah 1 per N kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2 per NX plus 1 per N kuadrat ya. N kuadrat lebih kecil sama dengan X kuadrat plus 1 per N dikali 2X plus 1 ya. Jadi di sini kan
ini bisa kita tulis ini. Jadi X plus 1 per N kuadrat itu kan artinya X plus 1 per N kali ini X plus 1 per N dikali X plus 1 per N. Jadi kita kalikan. Jadi X dikali X, nanti dapatnya X kuadrat, X dikali 1 per N, X kuadrat plus 1 per NX ditambah 1 per NX plus 1 per N kuadrat. Jadi ini hasilnya kan X kuadrat plus A 2 per N X plus 1 per N kuadrat. Nah, di sini kan lebih kecil daripada 1 ya, lebih kecil sama dengan X kuadrat ditambah 1 per N dikali 2X plus 1 dikali 2X plus 1. Karena di sini 2X kuadrat itu lebih besar dari 0 dan 2X plus 1 itu sendiri lebih besar dari 0, maka di sini bisa kita tulis 2 min X kuadrat per 2X plus 1 itu lebih besar dari 0, karena dua-duanya ini adalah lebih besar dari 0. Jadi ketika kita membagi kedua bilangan tersebut, maka hasilnya akan lebih besar dari 0. Jadi menurut akibat dari sifat Archimedes dapat ditemukan bahwa ada N anggota bilangan asli sehingga 1 per N itu lebih kecil dari 2 dikurang X kuadrat per 2X plus 1. Akibatnya 1 per N dikali dengan 2X plus 1 lebih kecil dari 2 min X kuadrat. Dan di sini dikatakan bahwa X plus 1 per N kuadrat itu lebih kecil dari X kuadrat plus 1 per N dikali 2X plus 1 lebih kecil dari X kuadrat plus 2 min X kuadrat itu sama dengan 2. Jadi diperoleh bahwa X plus 1 per N kuadrat lebih kecil daripada 2. Sehingga di sini berarti bahwa X ditambah dengan 1 per N di mana ini adalah anggota S, kontradiksi dengan X adalah supremum dari S. Oleh karena itu tidak mungkin X kuadrat itu lebih kecil daripada 2. Seperti itu. Nah, untuk kemungkinan yang kedua yaitu X kuadrat lebih besar sama dengan 2 ya. Karena di sini X kuadratnya itu lebih besar dari 2, maka X kuadrat min 2 lebih besar dari 0. Jadi kan X kuadrat lebih besar dari 2. Jadi ini pindah ruas, dikurang dengan 2. Kedua ruasnya, maka diperoleh X kuadrat min 2 lebih besar dari 0. Jadi kita perhatikan bahwa di sini ada X min 1 per M kuadrat. Jadi X min 1 per M kuadrat itu kan sama saja dengan X kuadrat min 2 X per M ditambah 1 per M kuadrat. Itu akan lebih besar dari X kuadrat min 2X per M ya, akan lebih besar. Karena tadi X min 2 itu lebih besar dari 0 dan 2X itu sendiri lebih besar dari 0, maka kita akan memilih M anggota dari N sedemikian sehingga M itu lebih besar dari 2X per X kuadrat min 2 atau 2X ya, 2X per M itu lebih kecil dari X kuadrat min 2. Jadi ini
bisa kita buat seperti ini. Jadi kan tadi M lebih besar dari 2x per x kuadrat min 2. Ini bisa kita kalikan kedua ruasnya menjadi M dikali x kuadrat min 2 lebih besar dari 2x. Oke, berarti di sini kita bagi dengan M, otomatis hasilnya adalah 2x x kuadrat min 2 lebih besar dari 2x ya, besar dari 2x per M, atau 2x per M lebih kecil dari x kuadrat min 2. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya bahwa x min 1 per M kuadrat itu akan lebih kecil dari x kuadrat min 2x per M. Nah, x kuadrat min 2x per M itu lebih kecil dari x ya, x min, karena kan 2x min M ini tadi itu lebih kecil ya, lebih kecil dari x min 2, maka x kuadrat min x kuadrat min 2 itu sama dengan 2. Jadi ini kan x min x. Ini min ketemu min jadi plus 2. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa x min 1 per M lebih besar ya, lebih besar daripada 2. Berarti x min 1 per M itu bukan anggota dari S, yaitu x min 1 per M itu batas atas. Jadi ini kontradiksi dengan X itu adalah supremum dari S. Oleh karena itu tidak mungkin bahwa X kuadrat itu lebih besar dari 0. Jadi pengandaiannya salah. Yang benar adalah X kuadrat itu sama dengan 2. Jadi tadi kan yang kemungkinan pertama itu kan nggak mungkin kalau X kuadrat itu lebih kecil daripada 2. Nah, pengandaian kedua itu tidak mungkin kalau X kuadrat itu lebih besar dari 2. Sehingga yang benar itu adalah X kuadrat sama dengan 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teorema densitas atau density theorema. Nah, di density theorema ini sendiri dikatakan bahwa jika X, Y adalah anggota R dengan X itu lebih kecil dari Y, maka ada bilangan rasional ya, rasional Q, anggota bilangan rasional sedemikian sehingga X itu lebih kecil dari Q itu lebih kecil daripada Y. Nah, baik, kita akan buktikan ya dari teorema densitas. Dari teorema densitas di situ sendiri kita akan menunjukkan bahwa terdapat bilangan rasional ya, terdapat bilangan rasional Q sedemikian sehingga X itu lebih kecil dari Q dan lebih kecil daripada Y. Jadi kita mengambil di sini X itu lebih besar dari 0 ya. Di sini X itu dari teoremanya itu X itu lebih kecil dari Y, maka Y otomatis lebih besar dari 0. Karena X sendiri lebih besar dari 0 dan X itu lebih kecil dari Y, otomatis Y itu adalah lebih besar dari 0. Dan Y dikurang X itu lebih besar dari 0, sehingga akibatnya 1 per Y dikurang X itu lebih besar dari 0 atau bilangan positif ya. Jadi kita bisa memilih N itu bilangan N, di mana N itu adalah bilangan asli, sehingga N itu akan lebih besar dari 1 per Y min X ya, karena ini kan bilangan asli ya. Nah, untuk N ini, maka di sini ini akan berlaku N dikali Y min X lebih besar dari 1, maka NY min NX lebih besar dari 1. Atau bisa kita tulis NX plus 1 ya, lebih kecil dari NY. Karena NX itu adalah lebih besar dari 0, maka kita bisa memilih M anggota bilangan N sedemikian sehingga
M dikurang 1 itu lebih kecil sama dengan NX dan lebih kecil daripada M, ya. Bilangan M ini akan memenuhi M lebih kecil dari NY, karena tadi kan NY-nya itu sendiri NY itu sendiri kan tadi NX plus 1 itu lebih kecil dari NY, ya. Maka M yang kita ambil ini memenuhi bahwa M itu akan lebih kecil dari MY, sebab ketika M dikurang 1, ya, M dikurang 1 itu lebih kecil daripada NX, oke. Dan NX itu lebih kecil daripada NY, otomatis M itu lebih kecil dari NY, sehingga diperoleh M itu lebih kecil sama dengan NX plus 1, oke. Dan lebih kecil daripada NY. Jadi ini bisa kita tulis NX lebih kecil daripada M, oke. NX lebih kecil daripada M dan lebih kecil daripada NY, sehingga akibatnya Q itu, bilangan rasional tadi itu adalah M per N, jadi mempunyai sifat bahwa X itu lebih kecil dari M per N sama dengan Q lebih kecil dari Y. Jadi di sini ada sebuah bilangan rasional Q di mana Q itu adalah M per N, sehingga kita bisa mengklaim sifatnya itu adalah X lebih kecil dari Q lebih kecil dari Y. Jadi sesuai dengan teorema tadi bahwa X itu lebih kecil dari Y, lebih kecil dari Q dan lebih kecil daripada Y. Jadi ada sebuah bilangan rasional seperti itu. Dan selanjutnya itu ada akibat dari teorema densitas, di mana jika X anggota R dengan X itu lebih kecil dari Y, maka ada bilangan irasional R sedemikian sehingga X lebih kecil dari R lebih kecil dari Y. Nah, di sini kita ambil bilangan real, ya, X per akar 2 dan Y per akar 2 dengan sifat ada bilangan rasional Q dengan sifat, tadi kan sifatnya adalah X lebih kecil dari Q lebih kecil daripada Y. Jadi X per akar 2 lebih kecil dari Q lebih kecil dari Y per akar 2. Akibatnya X itu akan lebih kecil dari Q akar 2 lebih kecil dari Y. Dan Q dikali akar 2 itu merupakan bilangan irasional. Sehingga akibat ini terbukti.